Pertama-tama saya menyampaikan selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di hari Minggu pada saat kesempatan yang berbahagia ini. Ke-10 kalinya kita tidak sempat beribadah di gereja sesuai dengan anjuran dan maklumat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari pimpinan-pimpinan gereja. Dan sampai saat ini maklumat atau perintah itu belum juga ada perubahan. Namun tidak menyurut atau tidak mengendorkan sukacita kita, tidak mengendorkan tentang dorongan hati kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah kita, dan mari bersama-sama sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami angkat pujian dan syukur di hadapan hadirat-Mu atas perkenanan-Mu, atas pemeliharaanmu sepanjang minggu lagi kami telah jalani sampai pagi hari ini. Kami kembali bertemu dengan umat-Mu dengan penuh sukacita mendekatkan diri kepadamu, baik dalam pujian kami, baik dalam firman-Mu. Kami tahu Engkau memberkati kami. Itulah sebabnya saatnya kami mau dengar firman-Mu, akan menjadi perenungan kami. Kiranya Tuhan tolong dan Engkau memberkati. Engkau buka hati dan pikiran kami untuk mengerti lebih dalam apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Dari awal sampai selesai ibadah kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya kembali menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada hari Kamis, maka ada perayaan dalam Alkitab kita dikatakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tetapi kita jemaat Philadelphia, saya sudah sampaikan bahwa kita akan merayakan dan menceritakan tentang perenungan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Dan hari inilah kita bersama-sama akan merenungkan makna dari sebuah kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan dari Kisah pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel, memulihkan bagi Israel kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti, maka kembalilah rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius dan Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa
bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Lukas. Kalau kita melihat kembali tulisan Lukas pada Injil Lukas pasal yang ke-24, kita melihat di situ bahwa sedikit saja dijelaskan oleh Lukas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi karena tulisan itu adalah tulisan yang juga kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, maka disinilah kita akan jelaskan secara mendalam tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam berbicara tentang Paskah, maka kenaikan Tuhan Yesus itu adalah satu penutup dari seluruh rangkaian perayaan Paskah kalau menurut perhitungan Yahudi. Oleh karena ketika nanti perayaan Pentakosta, maka itu sudah lain tentang perayaan Pentakosta itu. Bedanya adalah apa? Bedanya adalah ketika perayaan Paskah atau seluruh rangkaian perayaan Paskah itu berhari-hari, mereka tidak diizinkan untuk memakan roti yang dicampur dengan ragi. Tetapi beberapa saat kemudian, maka akan masuk dalam satu hari raya yang besar lagi, namanya Hari Raya Pentakosta. Seandainya saudara membaca semua keterangan itu, saudara akan menemukan dalam Imamat pasal 23 bahwa selama perayaan Hari Pentakosta itu, atau hari di mana Tuhan turun di Torsina dengan satu kedahsyatannya, maka mereka diwajibkan membuat roti dan makan roti yang dicampur dengan ragi. Dua hal ini membawa pengertian yang sangat mendalam. Seandainya ada kesempatan, tapi tidak apalah, saya akan singgung sedikit tentang hal ini. Kenapa bangsa Israel atau bangsa Yahudi tidak diizinkan untuk makan roti ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam perayaan Paskah? Oleh karena karya keselamatan itu tidak boleh dicampur tangan dengan akal dan pikiran manusia. Semata-mata karya keselamatan atau penyelamatan manusia itu adalah karya tersendiri, karya Allah, pekerjaan yang suci kudus yang Allah sendiri kerjakan, tidak pernah dicampur tangan oleh manusia. Itulah sebabnya semua kejadian-kejadian yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus mempertontonkan, Yesus memberitakan, Yesus membawa berita keselamatan. Semua tanggapan terjadi. Ada banyak hal yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi, oleh murid-murid. Tapi Tuhan Yesus terus melakukan apa yang memang telah disiapkan, dan tidak pernah dihalangi, dan tidak pernah dicampur tangan, dan tidak pernah ada masukan-masukan dari siapapun tentang karya keselamatan itu. Itulah sebabnya karya keselamatan atau dalam perayaan Paskah itu tidak boleh ada orang yang makan ragi. Artinya itu karya yang sangat mulia, yang sudah berabad-abad. Artinya dari kekal sampai kekal, keselamatan yang disiapkan oleh Yesus itu adalah karya dan pikiran Allah sendiri. Tapi ketika nanti pada hari Pentakosta itu yang bekerja adalah Allah dan manusia. Roh Allah akan masuk ke dalam manusia, baru terjadilah keselamatan dalam manusia. Maksudnya di dalam karya selanjutnya akan terjadi kerjasama Allah dan manusia, atau Allah bekerja di dalam manusia. Itulah sebabnya pada hari raya Pentakosta bangsa Yahudi, mereka telah diizinkan dan diharuskan mereka mencampur ragi dengan roti yang akan dimakan dalam perayaan itu. Itu sedikit pengertiannya.
Sekarang kita akan masuk dalam makna dari apa yang kita baca tadi, yaitu masih ada harapan. Kalau berbicara tentang harapan, mereka sebenarnya orang-orang yang atau murid-murid dan semua pengikut-pengikut Yesus adalah pengikut-pengikut yang sebenarnya sudah putus asa. Adalah pengikut-pengikut yang sudah tidak ada harapan lagi. Adalah pengikut-pengikut yang sebenarnya sudah tidak punya harapan lagi. Apa akhirnya dalam pengiringan mereka? Selama kurang lebih 3 tahun, ada harapan-harapan yang besar, ada harapan-harapan yang sangat menyemangati mereka untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan ketika dia mengiring Yesus. Sampai saya berkali-kali katakan bahwa sampai ada seorang ibu yang sudah menawarkan anaknya untuk menjadi pendamping ketika Yesus menjadi seorang raja Yahudi nanti. Dan berbagai usulan telah terjadi. Tapi pada akhirnya ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, mereka adalah murid-murid kelompok yang sangat kecewa. Sebagian yang sudah kembali ke pekerjaannya. Bahkan jelas kalau kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 21, seorang murid tidak lagi dengan ragu-ragu dan mengatakan, padahal dulu kami mengharapkan dialah yang akan memulihkan bangsa ini. Bangsa ini sudah sekian lamanya tertekan. Bangsa ini sudah sekian lamanya diperintah, ditekan, diperas oleh kerajaan luar atau pemerintahan kafir dari kekaisaran Romawi. Nah sekarang sudah beratus-ratus tahun dia menunggu satu harapan atau dia memiliki satu harapan bahwa mereka akan lepas dari pemerintahan orang-orang dunia, akan mendirikan satu kerajaan sebagai tuntutan firman, sebagai tuntutan janji Tuhan bahwa kerajaan Daud tidak akan beranjak dari Yehuda. Tetapi sudah beratus-ratus tahun dia tidak memiliki kerajaan, dia tidak memiliki seorang raja, sehingga harapannya setelah Yesus berakhir dalam kematian dan kebangkitan yang tidak menentu itu menurut mereka, karena kadang dilihat oleh Yesus selama kurang lebih 40 hari, kadang ketemu dengan Yesus, kadang tidak, sehingga mereka, saya katakan mereka adalah kelompok-kelompok yang putus asa. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membaca seluruh rangkaian-rangkaian pembacaan kita tadi, makanya saya katakan masih ada harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meneliti dari peristiwa ini, maka kenaikan Yesus adalah satu peristiwa yang sangat penting. Selain dari kata-kata dan kalimat malaikat-malaikat tadi itu, bahwa dia akan sebagaimana kamu lihat naik, dia akan kembali seperti kamu lihat. Maka kembali kita telusuri apa yang telah disampaikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku akan pergi menyediakan kamu tempat. Kalau tempat itu sudah sedia, aku akan kembali mengambil kamu. Itu sudah satu hal yang sangat-sangat dahsyat bagi perjanjian itu. Tapi semua itu hilang ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Harapan itu sepertinya lenyap semua dari mereka. Tetapi Yesus tidak pernah terpengaruh dengan orang-orang yang putus asa, dengan orang-orang yang tidak ada harapan lagi. Yesus sudah tahu caranya. Yesus sudah punya cara tersendiri bahwa dia akan memulihkan keadaan mereka. Dan ketika terdengar oleh murid-muridnya bahwa mereka tidak perlu untuk menanyakan itu, sebab mereka ketika Yesus berkata aku akan pergi, mereka bertanya-tanya kepada mereka bahwa, maka bertanyalah murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa di surga menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sesuatu kelompok yang sementara mereka bertanya-tanya, kembali lagi muncul atau tumbuh apa yang telah menjadi perenungan mereka sepanjang kurang lebih 3,5 tahun. Mereka mengharapkan satu kekuasaan kembali. Pada masa ini Tuhan, Engkau membangun kerajaan Israel. Lalu Tuhan berkata bahwa tidak, engkau tidak perlu tahu, tapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, disinilah kuncinya. Mereka terbakar kembali semangat mereka. Ketika mereka mendengar bahwa kamu akan menerima Roh Kudus, maka semua kebingungan selama ini, semua keputusasaan selama ini, semua hal-hal yang sangat sudah menjadi kelam kabut bagi mereka, maka mulai terang. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang tahu tentang janji-janji Tuhan. Mereka kembali teringat bahwa seorang nabi yang bernama Yesaya, dia berkata, Roh Tuhan akan turun ke atasku. Dia melihat tentang dan membaca tentang karya dan sejarah tentang Yesaya itu. Bagaimana ketika Roh Kudus turun di atas Yesaya, dia kembali mengingat bagaimana Roh Kudus turun di atas Saul. Dia mengingat bagaimana Roh Kudus turun di atas Daud. Dia mengingat bagaimana Roh Kudus turun di atas para nabi-nabi itu. Lalu kembali dengan segala semangat ketika mendengarkan kata Roh Kudus akan turun di atasmu. Maksudnya adalah Roh Kudus yang akan memulihkan, pemulihan yang akan terjadi itu. Lalu bangsa itu kembali. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 itu, saudara akan ketemukan ada satu kata yang disampaikan oleh Lukas. Dia berkata begini, lalu Yesus membawa mereka ke atas kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Di sini di Kisah Rasul Paulus, Lukas tidak tulis lagi. Karena apa? Karena dia sangat menyadari bahwa sudah jelas di dalam kitab Lukas tadi bahwa setelah Yesus menjelaskan semuanya itu, maka mereka bersukacita. Apanya yang mereka bersukacita di situ? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengarkan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu, mereka bersukacita dan kembali ke Yerusalem. Dalam catatan kita tadi, bahwa mereka kembali dan bertekun di sana. Saudara-saudara, biasanya yang telah menjadi kebiasaan dalam gereja karismatik setelah mengikuti tentang perayaan kenaikan, maka mereka mengadakan doa 10 hari. Saya kira itu sangat baik, tetapi bukan berarti nanti kita berdoa 10 hari baru Roh Kudus itu turun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid itu mendengarkan bahwa kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Kita tidak tahu apa yang muncul dalam hati murid-murid, tapi yang kita tahu bahwa mereka sudah tahu tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam perjanjian lama kepada para raja-raja, kepada para nabi-nabi itu. Dia sudah tahu bagaimana karya Roh Allah ketika Roh Allah ada di atas para rasul, para nabi-nabi itu. Ketika Roh Allah, Roh Dewa ada pada Daniel, ketika Roh Allah ada pada murid-murid, ketika Roh Allah ada pada nabi-nabi, maka mereka ingat semua itu, sehingga muncul satu sukacita dalam setiap hati mereka, dan mereka kembali ke Yerusalem dan bertekun di sana. Dalam bertekun itu bukan berarti bahwa mereka duduk 10 hari lalu berdoa terus, tidak.
mereka tidak akan menyalahi aturan-aturan mereka, bahwa mereka hanya berdoa 3 kali satu hari itu, seperti yang kita baca dalam Mazmur pasal 51 ayat 18. Dia berdoa pada petang, dia berdoa pada waktu pagi, dia berdoa pada waktu tengah hari. Tidak berdoa 10 hari dengan tidak putus-putusnya. Sangat baguslah bahwa kita berdoa panjang untuk meminta ke Roh Kudus turun. Tetapi ketika kita memikirkan hal itu, bahwa Roh Kudus kita tidak minta lagi supaya turun, karena Roh Kudus tidak pernah naik kembali. Dia ada di tengah-tengah kita bersama-sama. Dia terus memimpin kita. Dan ketika kita buka hati, apakah kita berdoa sehari saja? Apakah kita berdoa 10 hari? Apakah kita berdoa full 1 hari 1 malam tiap hari? Tetapi itu bukan hal yang menjadi kunci untuk ketuangan Roh Kudus atau penerimaan Roh Kudus. Penerimaan Roh Kudus akan masuk dalam tiap pribadi kita ketika kita membuka hati kepada Tuhan, karena Roh Kudus ada di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bahwa ketika murid-murid itu mendengarkan tentang hal kuasa, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka Alkitab katakan mereka kembali, dan dalam Lukas dikatakan bahwa sehari-hari ada di dalam Ka'bah. Sedangkan di dalam Kisah Rasul yang kita baca, seandainya kita akan lanjut baca tadi, dalam ayat yang ke-14 akan berkata begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara. Kalau kita hanya baca ini berarti dia berdoa 10 hari seperti yang dibiasakan oleh gereja karismatik. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah mereka dengan segala ketekunan mereka, walaupun sewaktu-waktu dari loteng itu dia turun ke dalam Ka'bah atau ke dalam tempat-tempat sembahyang, tetapi Tuhan sudah tahu bahwa mereka telah menurut perintahnya. Dan akhirnya yang kedua adalah Roh Kudus adalah jawaban dari semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka dalam keadaan yang ingin tahu, yang mau supaya menerima kuasa, saya dan saudara pasti tidak tahu dalam setiap hati yang berdoa pada saat itu, apakah mengerti tentang kuasa itu bukan berarti nanti kuasa untuk menjadi seorang pemerintah, kuasa untuk menjadi pejabat, kuasa untuk meraih kehidupan ekonomi yang luar biasa. Saya kira kita tidak bisa menebak hati mereka, tetapi kita hanya tahu bahwa Roh Kudus adalah jawaban dari semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi berbagai masalah. Kadang kita sudah tidak ada harapan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah yang terlalu berat, persoalan-persoalan terlalu berat, perjuangan hidup ini terlalu berat, usaha untuk mencapai kesuksesan terlalu berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, saya kembali ke dalam pembacaan kita tadi, bahwa kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, saudara-saudara, kita pernah mendengarkan bahwa ketika Yesus menjelaskan tentang penghibur yang akan datang, maka kita menemukan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 bahwa dialah yang akan mengajarkan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Artinya dia akan menjelaskan, dia akan menjadi jawaban bagi kita sekalian. Bukan berarti kita lalaikan tentang Roh Kudus dalam usaha sehari-hari. Tidak, itu sangat penting. Karena dia yang akan mengajarkan langkah-langkah apa yang kita akan ambil, tindakan-tindakan apa yang kita akan ambil. Sebab kalau kita tidak dipimpin dan tidak diajar oleh Roh Kudus dan firman Tuhan dalam segala keseharian kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan sehari-hari, maka kadang kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tetapi syukur puji Tuhan ada janji, sehingga kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita, sekalipun kita menemukan berbagai masalah, tetapi masih ada harapan ketika mereka menunggu
menunggu 10 hari, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Inilah jawaban dari semua pergumulan mereka selama kurang lebih 3 tahun. Mereka mengharapkan tentang hal-hal duniawi. Mereka mengharapkan tentang masa depan mereka. Mereka mengharapkan tentang perbaikan-perbaikan hidup mereka. Tetapi Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana lain. Ternyata apa yang mereka dari awal mereka pulihkan di dalam Roh Kudus, bahwa mereka akan menjadi penjala orang, mereka akan menjadi saksi. Sekarang mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa keputusasaan dan harapan yang hilang semuanya pada hari kebangkitan dan kematian Yesus dan kebangkitannya, maka sekarang dipulihkan di dalam Yesus, di dalam ketuangan Roh Kudus, oleh karena mereka menepati dan mereka merindukan tentang hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita kembali ke tema kita, masih ada harapan. Sehingga ketika Roh Kudus turun ke atasmu, maka mereka tidak dapat menyangka apa yang terjadi. Petrus yang memang awalnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Petrus awalnya orang-orang adalah masyarakat awam, tidak tahu dan tidak mengerti secara dalam tentang apa yang dikatakan hukum-hukum Taurat itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, maka benarlah bahwa mereka kembali melihat yang sebenarnya. Harapan mereka, suatu harapan yang mereka tidak sangka-sangka, menjadi harapan yang sangat besar. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Petrus yang telah menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok, maka Petrus sekarang menjadi saksi. Dan ketika saat itu dia berkhotbah 1 kali mulai dipulihkan Tuhan, maka ternyata buahnya sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya hari Minggu ini, dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, saya memberikan tema kepada kita sekalian dari awal tadi, bahwa masih ada harapan. Artinya sepanjang kita masih ada dan percaya kepada Yesus, kita akan dihadang dengan berbagai tantangan. Kita akan dihadang dengan berbagai kesulitan, kelemahan, kekurangan, kesalahan. Tetapi jangan lupa, di dalam Yesus tidak pernah akan hilang harapan. Tidak akan pernah Tuhan akan menyepelekan kita. Alkitab telah memberikan contoh bahwa ketika seorang gembala kehilangan 1 domba, dia akan cari dan dapat kembali. Dia akan meninggalkan yang 99 itu dan dia akan mencari yang 1. Artinya Yesus tidak pernah menyepelekan seorang umatnya walaupun itu telah hilang. Saudara-saudara, inilah saya sampaikan hari ini. Kiranya perenungan ini akan membangkitkan semangat baru bagi kita. Ketika dalam sesuatu hal mungkin kita sudah hilang harapan, dalam usaha kita, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam pendidikan cucu kita, dalam masa depan turunan kita, sering kita putus asa, mau dikemanakan, mau jadi apa. Jangan pernah seperti itu. Tetapi mari kita izinkan kuasa Roh Kudus turun di atas kita sekalian, supaya kuasa itu memulihkan kita dan mengarahkan kita kembali. Seperti apa yang saya sudah sentil tadi dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, bahwa ketika dia datang, dia yang akan mengajarkan. Dan sebagai penutup saya akan bacakan ayat itu, supaya menjadi satu ayat pengunci bagi kita sekalian dalam masih ada harapan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya akan mengajarkan tentang surga, tetapi dia akan mengajarkan apa semua yang telah dijelaskan oleh Yesus. Sebab itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita tentang kekuatan Roh Kudus itu. Beberapa 1 tahun lagi
seluruh gereja Pantekosta seluruh Indonesia akan merayakan tentang kedatangan masuknya Pantekosta di Indonesia 100 tahun. Saudara-saudara, dan gereja kita sudah berumur 100 tahun. Hal itu bukan satu hal yang singkat. Waktu itu bukan hal yang singkat, tapi kita bersyukur Roh Kudus telah bekerja terus dan memberikan kekuatan bagi hamba-hambanya, bagi umat-umatnya, sehingga gereja kita yang ada di Indonesia ini sudah lebih 10.000 sidang yang tersebar di seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi kemenangan bagi kita sekalian, bahwa dimanapun sering terjadi sesuatu, umat-umatnya putus asa, tetapi saya hari ini memberikan sesuatu kekuatan. Masih ada harapan, dan tidak akan ada harapan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saudara-saudara dalam sesuatu keputusasaan, mari datang kepada Dia, karena Dia sudah tahu bahwa Dia akan menjawab kita. Dalam kekuatan Roh Kudus-Nya akan mengajarkan kita untuk dipulihkan kembali. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba telah berbicara, hamba menyampaikan kebenaran ini. Tuhan Yesus tolong memberkati dalam setiap pribadi umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu akan kembali terus dalam berbagai harapan-harapan mereka, sekalipun sering dalam berbagai kesulitan, tetapi bangkitkan semangat baru dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sebagai murid yang senantiasa mengharapkan pemulihan. Hari ini hamba telah berbicara dan hamba telah berhenti. Kiranya Roh Kudus akan jelaskan terus dalam umat-umat-Mu, sehingga dalam kesulitan apapun umat-Mu tidak akan putus asa, tetapi tetap berani menjalani hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.